crank their revenge. Hai guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series Supernatural Mystery, yaitu Wednesday Season 2 part yang pertama. Dalam season kali ini, Wednesday harus menghadapi teror dari penguntitnya yang misterius. Lantas, seperti apa lika-liku perjuangan Wednesday dalam mengatasi ancaman ini, dan kejutan apa saja yang menantinya? Yuk simak keseruannya dengan menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Wednesday yang disekap di ruang bawah tanah milik seorang pembunuh berantai yang kita sebut saja dengan nama Killer. Setelah itu cerita ditarik mundur ke 6 minggu sebelumnya. Jadi sejak liburan musim panas dimulai, Wednesday terus mengasah kemampuan supernaturalnya. Rupanya Wednesday melakukan hal ini untuk melacak lokasi Killer yang dikenal sebagai pembunuh berantai terlicik di Amerika. I need a wand on this one. Usai melalui berbagai halangan, Wednesday akhirnya bisa menemukan Killer di kota Kansas. Lantas saat akan melumpuhkan Killer, Wednesday justru berakhir ditangkap oleh pembunuh tersebut. Dari situlah Killer bisa menyekap Wednesday. Kembali ke masa sekarang, Killer menciptakan boneka yang menyerupai penampilan Wednesday. Ternyata selama ini, Killer biasa menciptakan boneka untuk korban yang akan ia bunuh. Lantas saat Killer bersiap menghabisi Wednesday, gadis itu memerintahkan Thing untuk melancarkan serangan kejutan. Thing kemudian menghajar Killer hingga akhirnya pembunuh itu berhasil dilumpuhkan dan ditangkap oleh polisi. Sesampainya di rumah, Wednesday memerintahkan Thing untuk merahasiakan efek samping kekuatan supernaturalnya. Ternyata Wednesday kini mengeluarkan air mata hitam setiap kekuatannya aktif. Nah, sebagai pengingat aja nih guys, kekuatan Wednesday adalah penerawangan masa lalu dan masa depan yang biasanya muncul secara tiba-tiba. Seiring berjalannya waktu, liburan musim panas akhirnya selesai. Kedua orang tua Wednesday lalu mengantarkannya ke sekolah asrama Nevermore bersama dengan Pugsley. Rupanya adik Wednesday ini akan menjadi murid baru di Nevermore. Adapun Pugsley kini memiliki kekuatan manipulasi listrik. Setelah itu Wednesday memerintahkan Pugsley untuk menembakkan listrik ke rambu lalu lintas jika Pugsley tak ingin dikeluarkan dari mobil. Akibat ulah kakak beradik ini, rambu lalu lintas pun menjadi rusak hingga menimbulkan kecelakaan. Sementara di kota yang sama, ada seorang detektif bernama Brad yang diam-diam memfoto sepasang kekasih. Di akhir kejadian ini, Brad tewas diserang oleh segerombolan burung gagak. Waktu pun terus berlanjut hingga keluarga Wednesday tiba di Nevermore. Kita lalu kembali diingatkan, Nevermore adalah sekolah asrama khusus outcast atau manusia dengan kekuatan supernatural. Setelahnya Wednesday mendapati dirinya dipuja sebagai pahlawan karena berhasil menyelamatkan sekolahnya dari serangan Joseph Cranston yang berambisi membinasakan kaum outcast. Nah, bukannya senang, Wednesday justru sangat kesal dengan semua pujian ini karena sebenarnya ia lebih suka ditakuti dan dibenci. Tak lama kemudian, Wednesday berkenalan dengan Barry yang menjadi kepala sekolah baru menggantikan Wims. Barry lalu mengakui ia akan berupaya mengembalikan Nevermore ke era kejayaannya. Usai pertemuan tadi, Wednesday memasuki kamar asramanya dan kembali bertemu dengan Enid. Di tengah percakapan mereka, Wednesday tak sengaja menemukan perangkap berisi pesan bernada ancaman. Wednesday lalu bisa menebak pesan ini dikirim oleh penguntitnya yang misterius yang kita sebut saja dengan nama Stalker.
Sementara itu, ayah dan ibu Wednesday yakni Gomez dan Morticia mengantarkan Pugsley ke kamar asramanya. Ternyata Pugsley berbagi kamar dengan Eugene yang merupakan teman baik Wednesday. Menariknya, Eugene kini bukan hanya bisa mengendalikan lebah tetapi juga serangga lainnya. Selang beberapa menit, Wednesday menemukan Morticia sedang berbicara dengan Barry. Rupanya Barry meminta Morticia untuk menjadi ketua penggalangan dana sekolah karena Morticia adalah alumni Nevermore yang sangat berpengaruh. Wednesday lalu terkejut begitu mengetahui bahwa Xavier telah pindah sekolah ke Swiss akibat difitnah sebagai pembunuh. Kalau kita ingat lagi, Xavier sempat dekat dengan Wednesday sebelum liburan musim panas. Setelah itu, Barry berhasil meyakinkan Morticia agar mau berada di Nevermore lebih lama. Demi kenyamanan Morticia, Barry menyediakan sebuah pondok di dekat Nevermore yang akan digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk Morticia. Ternyata pondok ini pernah digunakan oleh Thornhill sebelum guru Nevermore itu dipenjarakan karena mendalangi serangan Joseph Cranston. Saat Barry sudah pergi, Morticia dan Wednesday berbicara soal acara penggalangan dana. Obrolan mereka lalu beralih ke soal kondisi Wednesday yang kini tak lagi memiliki roh pemandu sejak Goody menghilang. Morticia lalu menawarkan diri untuk menjadi pemandu sampai Wednesday menemukan roh yang baru. Lebih jauh lagi, Morticia mengakui bahwa semakin lama Wednesday semakin mirip dengan Ophelia yang merupakan saudari Morticia. Setelah percakapan berakhir, Morticia bisa merasakan bahwa Wednesday sedang merahasiakan sesuatu. Di tengah kesendiriannya, Wednesday berjalan melewati area luar Nevermore hingga tak sengaja melihat proses evakuasi jasad detektif Brad. Kepada Wednesday, Sheriff Santiago memberitahu bahwa Brad tewas diserang oleh gerombolan gagak. Usai menyaksikan evakuasi, Wednesday melumpuhkan seorang pria mencurigakan yang ternyata adalah Galpin. Kita lalu kembali diingatkan bahwa Galpin adalah ayah dari Taylor, manusia monster pembunuh yang sempat dekat dengan Wednesday. Galpin akhirnya mengungkapkan ia dan Brad sebenarnya sedang menyelidiki kasus yang berhubungan dengan Outcast. Pada malam harinya, Ajax, sang koordinator asrama, menceritakan legenda populer di hadapan Pugsley dan anak-anak lainnya. Jadi dahulu ada orang jenius di Nevermore yang berhasil mengganti jantung lemahnya dengan jantung mesin. Setelah tewas akibat eksperimennya sendiri, jasad orang tersebut konon dimakamkan di pohon tengkorak yang kebetulan berada di area Nevermore. Di sisi lain, Barry memberitahu siswi unggulan yaitu Bianca bahwa Nevermore sedang menghadapi kesulitan finansial. Inilah sebabnya Barry mengadakan acara penggalangan dana untuk kepentingan sekolah. Bianca lalu bersedia menggunakan kekuatan manipulasi pikiran miliknya untuk menarik para donatur. Karena jika tidak, beasiswa Bianca akan dicabut oleh Barry. Di waktu bersamaan, Wednesday melakukan kebiasaannya dengan bermain selo pada malam hari. Di momen ini, Wednesday dihampiri oleh Dora yang merupakan kepala departemen musik yang baru. Tak mau diajari oleh Dora, Wednesday akhirnya pergi. Keesokan harinya, Morticia menyaksikan proses pembangunan tumpukan kayu yang dibentuk menyerupai seekor burung. Rupanya tumpukan kayu ini akan digunakan untuk menyalakan api unggun pada acara penting Nevermore nanti malam. Lantas menjelang acara, Wednesday mendapatkan lukisan hasil penerawangan Xavier yang dikirim sebagai kado perpisahan. Dalam lukisan itu terlihat seekor burung gagak berdiri di atas batu nisan. Xavier lalu meyakini gambar pada lukisan ini adalah misteri yang harus dipecahkan oleh Wednesday. Tak lama berselang, Wednesday mendapati naskah novel yang ia tulis sejak 2 tahun yang lalu menghilang akibat ulah stalker. Di tengah berlangsungnya acara, Wednesday mengikuti petunjuk dari stalker demi menyelamatkan naskah novelnya. Wednesday lalu nekat memasuki tumpukan kayu yang akan segera dibakar karena di tempat itulah naskah novelnya ditaruh. Pada akhirnya, Wednesday berhasil mengamankan naskah novel tepat di saat tumpukan kayu sudah mulai dibakar.
Tak lama setelahnya, Barry meminta Wednesday untuk naik ke atas panggung. Sambil mengumumkan jasa Wednesday sebagai pahlawan, Barry menunjukkan lukisan yang istimewa. Rupanya, lukisan ini menggambarkan keberhasilan kelompok Wednesday dalam menyelamatkan sekolah dari serangan Joseph Cranston. Lantas saat berpidato, Wednesday menekankan bahwa ia bukanlah pahlawan yang pantas dipuja oleh satu sekolah. Oleh sebab itu, Wednesday membakar lukisan sebelum akhirnya ia meninggalkan acara. Tak lama setelahnya, Pugsley diam-diam pergi ke pohon tengkorak karena penasaran dengan mayat si orang jenius. Sesampainya di lokasi, Pugsley mengalami kecelakaan yang membuatnya tak sengaja mengaktifkan kekuatannya. Selang beberapa detik, mayat si orang jenius tiba-tiba bangkit dan keluar dari tempat persemayamannya. Sementara itu, Wednesday tiba-tiba mendapatkan penerawangan saat ia bersentuhan dengan Enid. Di momen ini, Wednesday bertemu sosok Enid yang mengaku dirinya mati akibat kesalahan Wednesday. Pasca penerawangan tadi berakhir, Wednesday mengalami kejang-kejang. Saat kesadaran Wednesday sudah pulih, Morticia memberikan tanggapannya. Jadi menurut Morticia, air mata hitam Wednesday adalah bentuk kelelahan batin akibat menyalahgunakan kekuatannya. Demi kebaikan Wednesday, Morticia menyuruhnya untuk menunggu roh pemandu yang baru agar ia bisa menggunakan kekuatannya dengan aman. Morticia juga menekankan gejala kejang-kejang Wednesday adalah bukti bahwa ia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Namun, sama seperti sebelumnya, Wednesday tak mau mendengarkan nasihat Morticia. Padahal Morticia bersikap demikian karena ia mencemaskan kondisi Wednesday. Setelah itu, Wednesday pergi ke rumah Gilpin untuk meminta bantuannya dalam memecahkan misteri yang sedang ia hadapi. Namun sesampainya di tujuan, Wednesday menemukan Gilpin telah tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Selang beberapa detik, dari dalam tubuh Gilpin tiba-tiba keluar kawanan burung gagak. Tak lama kemudian, Sheriff Santiago memergoki keberadaan Wednesday di rumah Gilpin, sehingga gadis itu pun akhirnya ditangkap. Lantas saat menginterogasi Wednesday, Santiago mengungkapkan bahwa kondisi tubuh mayat Gilpin sama seperti Brad. Maka dari itu, ada dugaan kalau mereka berdua dibunuh oleh orang yang sama. Setelah itu, Gomez hadir sebagai pengacara Wednesday dan berhasil meyakinkan Santiago untuk membebaskan putrinya. Saat mengantarkan Wednesday kembali ke Nevermore, Gomez memberitahu bahwa Morticia memutuskan untuk tinggal lebih lama di pondok yang disediakan oleh Barry. Karena suatu alasan, Gomez menolak bercerita soal Ophelia, saudara Morticia yang disebut-sebut mirip dengan Wednesday. Sementara itu, Pugsley merantai mayat orang jenius di dalam gubuk penyimpanan madu milik Eugene. Ternyata mayat tersebut bisa kembali hidup karena jantung mesinnya tersengat oleh listrik dari Pugsley. Adapun Pugsley kini menjadikan zombie itu sebagai peliharaannya dengan nama Slurp. See? He likes it. Think I'm gonna call him Slurp. Kembali ke Wednesday, ia semakin khawatir dengan nasib Enid sejak menerawang kematiannya. Di tengah situasi ini, Wednesday terguncang melihat Enid tergeletak dalam kondisi mengalami luka fatal. Namun di luar dugaan, Enid sebenarnya hanya menjahili Wednesday. Enid lalu memberitahu hari ini sebenarnya adalah hari jahil yang menjadi tradisi di Nevermore. Tak lama kemudian, Enid menunjukkan sebuah bola mata manusia yang tiba-tiba ada di atas bantalnya. Dengan kejeliannya, Wednesday bisa memastikan bahwa bola mata itu adalah milik Gilpin. Sesaat setelahnya, ponsel ini tiba-tiba mendapatkan pesan khas dari stalker. Lantas saat dihubungi balik, terungkap bahwa nomor yang mengirim pesan itu adalah nomor Gilpin. Ini artinya pengirim pesan telah mengambil alih ponsel Gilpin. Saat Enid sudah pergi, Wednesday berusaha menerawang bola mata Gilpin untuk mencari petunjuk. Namun entah kenapa kekuatan Wednesday tiba-tiba tidak berfungsi. Anehnya, hal yang sama juga terjadi saat Wednesday berusaha menerawang mayat Gilpin. Seiring bergulirnya waktu, murid-murid Nevermore menggunakan kekuatan unik masing-masing untuk saling menjahili guna merayakan Hari Jahil. Happy prank day. Di
Di tengah situasi ini, Wednesday bertanya pada Barry dan Orlov, apakah di sekolah ada outcast tipe avian yang memiliki kekuatan pengendali burung. Orlov akhirnya mengungkapkan sudah 10 tahun sekolah tidak memiliki seorang avian. Sementara itu, Morticia ditemui oleh Bianca. Rupanya Morticia telah memutuskan untuk menjadi ketua penggalangan dana sehingga Bianca menunjukkan daftar calon donatur. Morticia kemudian terganggu karena salah satu calon donatur adalah ibunya yang bernama Hester. Morticia lalu menolak menghubungi Hester karena hubungan mereka yang sedang renggang. Beralih ke Pugsley, ia dan Eugene mampir ke gubuk untuk memberikan makanan untuk Slurp. Lantas saat mereka sudah pergi, Slurp mulai berusaha melepaskan diri. Kembali ke Wednesday, ia diam-diam mengambil formulir kursus mengemudi milik Enid agar ia bisa mengendarai mobil. Wednesday lalu bertemu dengan instruktur kursus Enid yang bernama Gab. Dengan kecerdikannya, Wednesday berhasil mengendalikan mobil sepenuhnya sehingga ia bisa pergi ke rumah sakit jiwa tempat Tyler ditahan. Setibanya di tujuan, Wednesday dipertemukan dengan kepala psikiater yang bernama Fairburn. Rupanya Fairburn memiliki keahlian di bidang kesehatan mental outcast. Dan saat ini Fairburn berusaha melemahkan ikatan antara Thornhill dan Taylor sebagai tuan dan pelayan sebagai bagian dari program rehabilitasi Taylor. Fairley lalu mengizinkan Wednesday untuk mengunjungi sel Taylor dengan harapan rehabilitasinya bisa mendapatkan kemajuan. Lantas saat mereka berhadapan, Wednesday dan Taylor saling melontarkan komentar sinis untuk mengekspresikan kebencian mereka pada satu sama lain. Wednesday lalu mengungkit kekalahan Taylor dari Enid yang saat itu bertarung sebagai manusia serigala. Di tengah situasi yang masih panas, Wednesday memberitahu tentang kematian Galpin, ayah dari Taylor. Tak mau dicurigai, Taylor menegaskan bahwa ia bukanlah pembunuh Galpin maupun Brad. Taylor lalu bersumpah akan membunuh Enid dengan brutal agar Wednesday terus dihantui oleh kematian sahabatnya. Wednesday akhirnya pergi usai menghina Taylor sebagai pecundang tak berakal. Sementara itu, Eugene memberitahu bahwa Slurp telah kabur sehingga Pugsley menjadi panik. Di sisi lain, Enid mengajak teman barunya yaitu Bruno untuk mengunjungi kamar asramanya. Enid lalu meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan Thing. Di tengah situasi ini, mereka tiba-tiba diserang oleh sosok misterius. Waktu pun terus berlanjut hingga Barry memarahi Bianca karena gagal meyakinkan Morticia untuk menghubungi Hester. Rupanya Barry sangat ingin Hester menjadi penyumbang karena ibu Morticia itu memiliki uang banyak dan pengaruh yang besar. Bianca lalu menggunakan kekuatan manipulasi pikiran agar Barry berhenti mengendalikan dan mengancamnya. Namun usaha Bianca berakhir gagal karena Barry membawa jimat anti kekuatan manipulasi pikiran. Barry akhirnya mengancam akan menjatuhkan hidup Bianca jika ia tak bisa membuat Morticia meyakinkan Hester agar mau menjadi donatur. Seiring berjalannya waktu, Wednesday mendapati Enid tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, Stalker menghubungi Wednesday melalui ponsel Enid. Stalker lalu mengancam akan membunuh Enid jika ia gagal menemukannya dalam waktu 30 menit. Di saat bersamaan, Enid dan Bruno sedang dirantai di dalam sebuah menara di dekat sekolah. Bahayanya, di atas mereka ada semacam atap yang dipasang banyak pisau yang bisa diturunkan pelaku untuk menghabisi mereka. Dengan memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Stalker, Wednesday akhirnya berhasil menemukan Enid dan Bruno. Di saat Thing terjebak oleh pisau, Wednesday harus berjuang sendirian untuk memecahkan teka-teki agar atap tidak menimpa Enid dan Bruno. Secara dramatis, Wednesday akhirnya berhasil memecahkan teka-teki sehingga nyawa Enid dan Bruno bisa terselamatkan. Tak lama berselang, seorang siswi bernama Agnes tiba-tiba muncul sambil menunjukkan tubuhnya yang bisa menjadi tak kasat mata. Rupanya Agnes adalah Stalker karena ia sangat mengagumi sosok Wednesday. Adapun Agnes berusaha mencuri novel Wednesday dan menculik Enid sebagai upaya untuk mendapatkan perhatian dari Wednesday. Agnes juga menjadi orang yang mengambil ponsel Galpin dan bola matanya. Meskipun begitu, Agnes menegaskan ia bukanlah pembunuh Galpin dan Brad. Agnes pun siap membantu menyelidiki kasus pembunuhan Galpin jika Wednesday mau.
Di saat bersamaan, Bianca berhasil mengendalikan pikiran Morticia sehingga ia akan berusaha mendapatkan sumbangan besar dari Hester. Setelah itu, Wednesday mendapati buku mantra Goody telah diambil oleh Morticia. Rupanya Morticia bertindak demikian untuk melindungi Wednesday. Namun di sisi lain, Wednesday menggunakan buku itu untuk mengasah sekaligus memulihkan kekuatannya. Sementara di area luar Nevermore, Gap tiba-tiba menabrak Slurp. Slurp akhirnya menyerang Gap di saat situasinya sedang sepi.